orang yang punya kebijakan kuat itu ya bisa ngapain aja. Lu punya kuasa, lu punya duit, lu punya kuasa. Enggak, lu punya kuasa lu bisa ngapain aja. Lagi rame apa nih, Bang? Rame yang sekarang. Es teh di musim hujan. Kayaknya ada unsur gus-gusnya lagi rame sekarang. Iya, apa aja sih? Ada 3 sih sebenarnya. 3. Iya, Kok ingat cuma 2 doang. ada Gus sedih. Ya. Oh ya. Terus ada Gus apa namanya? Ini nih Gus goblok. Sama Gus yang tangan yang enggak ada dituduh ngelakuin hal apa? Oh, merkosa. Iya. Itu Agus juga namanya? Iya. Oh. Enggak ikut itu soalnya. Viral juga kan tuh 3 itu. Coba kita lagi fokus di mana nih? Di Gus Miftah aja lah ya. Yang lagi Iya. rame-ramenya Iya. nih. Yang lagi viral kan ya sekarang. Iya. Nah, mungkin gimana nih? Iya, kenalan dulu nih ada orang Oh baru. iya kan. Makanya itu bingung mau ngejelasin ini topiknya apa, mau kenalan dulu nih. Iya. Kenalan dulu. Bang. Kenalan dulu. Teman-teman. Perkenalkan nama ini boleh saya apa gua lu? Iya, gua. Kalau lu juga nggak apa-apa. Ya, perkenalkan nama gua Satria Angkasa. Terbang angkasa dia. Kebetulan tinggal di daerah Gunung Sindur. Oh. Kesibukannya apa, Bang? Oke nih. Sibukannya untuk sekarang kuliah doang sih. Oh. Paling enggak ya freelance aja. Berarti Jurusan apa? Kuliah. Hah? Komunikasi sama. Oh. Komunikasi. berarti bagus lah ya Iya. komunikasinya. Gak kayak kita ya. Iya. Kita mah ya apa tuh. Iya, berhubung lagi viral ini ya, mencuat kasus apa namanya seorang pendakwa di forum kajian gitu kan. Itu candaannya ya nyelutuknya parah sih gitu. Seharusnya nggak gitu gitu loh. Iya. Ada bercandaan yang lain gitu. Nah kalau menurut lu gimana nih Bang dengan kejadian ini? Menurut gua sebagai bisa disebut pembuka agama lah ya. Maksudnya kan harusnya dia ibarat kata sadar diri lah. Gue pembuka agama nih, harusnya gue berbicara yang baik gitu. Iya. Ini malah jatuhnya itu kan merendahkan orang gitu. Apalagi dia ngomong ini, ya kalau nggak laku takdir. Nah. Gitu. Maksudnya kan yang pernah gue baca atau gue dengar podcastnya kalau nggak salah Habib Jafar. Dia bilang takdir itu bisa diubah. Tergantung dari kitanya niatnya gimana gitu. Itu sih yang gua tahu. Maksudnya terus sama ini sih yang lagi rame di Snapgram atau SG itu yang tentang lebih baik jual es teh daripada jual agama. Oh ya, setelah viral kasus Gus Miftah itu kan viral tuh naik kan langsung banyak yang bikin Snapgram. Iya. Maksud gua gini, mereka tuh menurut gua ya kayak FOMO banget, kayak lu ngerti nggak sih sebenarnya arti dari jual agama itu apa? Iya. Sedangkan si Gus Miftah ini nggak ada unsur jual agama di situ. Itu harusnya masuknya kasusnya ke adab. Ke adab ya. Oh, oke. Harusnya dari kata-kata Snapgram itu lebih baik jual es teh yang beradab daripada pembuka agama yang tidak beradab. Oh, harusnya gitu. Jadi nggak sinkron ya. Iya, jadi kayak menurut gua pribadi tuh kayak aneh banget gitu. Iya. Ya artinya ya dia yang buat statement gitu juga harus memahami gitu ya. Iya. Artikulasi tentang menjual agama itu sebenarnya ya apa gitu. Udah gitu yang dari gua lihat dari akun Instagram yang gede-gede itu, yang udah banyak followers ya, sama ngepost itu juga. Sama juga. Maksudnya akun lu udah gede nih, harusnya lu bisa tahu, bisa apa namanya mentelaah itu, harus lu dalamin lagi konsep jual agama tuh apa. Maksud gue tuh kayak sebel aja orang-orang FOMO tuh kayak gitu. Kayak ya zaman sekarang itu gak sih apa namanya orang-orang itu apalagi akun-akun ya, maksudnya udah kayak nggak mentingin kredibilitas ataupun dia cari tahu dulu informasi terhadap suatu peristiwa gitu ya. Kayak yang penting viral, oke, langsung diangkat aja gitu. Iya, ngambil kesempatannya di situ. Iya. Kalau sekarang kan gitu ya. Jadi tanpa nyari tahu apa nih gitu, kronologinya apa, dasar
motifnya apa gitu, sampai akhirnya yang ngeluarin statement gitu aja yang buat nguntungin dia kan gitu sekarang mau kondisinya gitu. Ngelihat juga kondisi netizen sekarang kali ya. Iya, latahan. Tadi bener kali FOMO ya. Iya, mau masuk. Terus ada lagi tuh kayak ada contoh kasusnya jual agama. Dia itu sama kayak Gus Miftah ini. Iya. Dia tuh kayak orang berbaris nih. Terus kayak itu yang gua paham ya, konteks gua tuh jual agama tuh dia kayak dia Gus juga, entah Gus siapa itu, kalau nggak salah dari Jawa Timur. Dia tuh megang kepala, ditepok-tepok gitu, terus didoain, salim kayak begini, terus minta bacain doa, ada air tuh dibuka gitu. Ini nggak masuk akal banget, maksudnya jual agama tuh sampai segitunya gitu loh. Terus dikasih amplop tuh. Iya, biasanya kasih amplop. Iya. Itu emang gimana ya? Jual agama ya. Nah, tentang tadi yang dibahas soal adab, yang lu bilang harusnya terkait dengan esteh yang beradab gitu ya, Pak, pendakwah yang memiliki adab paling nggak gitu ya. Kalau menurut tuh dengan kejadian Gus Miftah ini, sebagai lu muslim kan gitu, sebagai muslim, kira-kira nih adab ini, seorang pendakwah ini pantas nggak sih kayak gitu? Dan yang sepantasnya itu kayak gimana gitu yang menurut? Ya menurut gue pribadi sih nggak pantas juga ada kata-kata itulah. Iya. Itu kecandaan biasa kata dia. Iya, katakan maksudnya ya dia emang biasa gitu cara dakwahnya gitu. Iya. Dia mungkin dia nggak sadar ya di era sekarang tuh apa-apa udah viral gitu. Video sedikit viral, salah kata sedikit pun akan viral gitu. Maksudnya kalau kayak gitu harusnya dia sadar gitu, kayak adab gua harus kayak lebih bagus nih, soalnya apa-apa sekarang viral gitu. Terus sih kayak gitu sih. Maksudnya masa tukang es teh lagi diem gitu kan, tiba-tiba dikatain gitu. Lagi dagang iya kan, buat keluarganya apa gitu ya. Tapi kalau misalkan bicara viral, mungkin dia sadar, dia nggak, ya tadi nggak ada kesadaran bahwa apa-apa sekarang viral. Nah, kalau mau viral, video yang lamanya juga udah viral dong. Sebelum ini, ya kan, yang ngatain yang sinden itu. Itu Simbo pernah juga. Sinden itu. Ada juga itu. Kalau nggak salah, baru kemarin dia pas riset kasusnya ini, baru kemarin ngelihat, dia itu dikatain juga pas si sinden ini kalau cantik akan jadi ini. Gitu. Akan jadi LC atau apa gitu. Jadi wanita pekerja malam komersial gitu. Ikan itu nggak pantas sebenarnya, nggak pantas. Bercandaan yang sekiranya itu udah ya mencela lah ya, mencela. Itu kan ya dalam Islam nggak boleh itu. Merendahkan orang pula dia. Iya. Bahkan kalau dari hadis Rasul lebih baik kalau tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik diam gitu. Iya, diam adalah emas sebetulnya. Iya, masalahnya dia harusnya udah tahu dong. Iya, harusnya udah tahu dong, ya kan? Dia kan ya seorang tokoh, seorang ustadz, Gus, yang Gus itu kan gelar anak kiai gitu. Iya, di Nahdlatul Ulama tuh seperti itu. Cuma kan ya secara oke lah, kalau penampilan gua nggak menilai gitu. Cuman kalau pola ucap, pola sikap itu kan cerminan dari pola pikir dia. Iya, gitu. Berarti ya mungkin ada yang miss nih dengan pemahamannya dia gitu. Tentang adab dia terhadap orang tua gitu kan. Terus sampai dipiting juga enggak sih? Lihat videonya gitu. Yang pas minta maaf ya? Iya, pas minta maaf. Seakan-akan itu dipaksakan gitu. Iya gak sih? Iya. Bukan, emang dipiting. Kalau dipiting kan gini, mungkin ngerangkul tapi ngerangkul. Iya, maksudnya secara minta maaf bisa dengan cara yang ahsan gitu loh. Saya minta maaf ya Pak. Kan bisa gitu, nggak harus yang so akrab banget gitu loh. Udah ditarik gitu. Tapi kalau ini sih memaksakan gitu. Karena Nabi Muhammad pun tidak suka yang sesuatu yang dipaksakan. Emang kelihatan banget sih ya. Mungkin teman-teman di ini pemirsa gitu ya, teman-teman itu bisa menilai lah gitu. Ya mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran juga buat kita gitu. Intinya berarti ya seorang tokoh agama yang nggak pantas lah seperti itu ya. Karena kan mungkin itu juga ya, mungkin ya bisa jadi berdampak jelek juga kan buat pandangan orang-orang di luar Islam terhadap Islam gitu ya, guys sih? Iya, itu masuk sih. Maksudnya kayak dia terlalu fanatik nih Islamnya, kayak seakan-akan jadinya Islam tuh jadi malah jelek banget gitu di mata orang yang non muslim atau apa gitu. Ini menurut gue gitu sih, kayak lu malah memutarbalikkan kebaikan Islam gitu. Kayak Islam kan ngajarin kayak gini, adab segala macam, lu malah
kayak ngatain orang-orang, merendahkan orang gitu sih. Kayak nggak masuk akal aja. Ya alhamdulillahnya ada itu ya, maksudnya contoh-contoh yang baiknya lah, maksudnya dari ustadz-ustadz lain. Jadi kita ketika ada mungkin ada yang nggak, wah Islam gini ya, enggak kok, ini ustadz yang ini enggak kayak gini gitu. Iya. Jadi ada opsi. Ada opsi. Harusnya nggak gitu, Harusnya nggak gitu. Harusnya nggak ada opsi. Oh. Semua ustadz itu baik mengajarkan Islam. Oh. Masalahnya gini loh, kalau yang gue tahu ya, yang gue paham itu dakwah itu ada dua. Oh. Itu dakwah itu untuk Islam atau untuk eksistensi dirinya. Gitu. Ya kita pahami ya. Kalau orang udah mendakwahkan Islam gitu, apapun yang keluar dari mulutnya itu tentang Islam. Gitu. Sekalipun itu bercandaan, dan bercandaan itu tidak akan bohong. Karena dilarang dalam Islam membuat orang tertawa dengan berbohong. Gitu. Bener gak? Nah, ini kita lihat berarti nih kalau dia enggak berdakwah untuk Islam, berarti dia berdakwah untuk eksistensi dirinya. Gitu. Soalnya ada juga gue baca ternyata si Gus Miftah gitu kan. Itu mempunyai gelar Gus, kemudian dia mencuat menjadi tokoh atau menjadi pendakwah gitu. Itu karena itu viral karena viral dia dakwah di klub malam. Gitu. Jadi dia naik tuh namanya. Iya benar betul, ada tuh. Itu kalau nggak salah viral itu di 2020 akhir kalau nggak salah. Gitu, rame tuh. Makanya dia naik tuh namanya gitu. Cuman ya kemudian apa namanya, seiring dia berjalan jadi viral, naik, maka ya dia sering dipanggil lah kemana-mana gitu dengan gayanya gitu, gayanya yang kayak gitu. Karena kan terkait dengan penampilan sebenarnya Islam tidak melarang selama itu tidak melanggar syariat Islam gitu, melanggar hukum syara, menutup aurat, dan tidak mendominasi dari apa namanya barang-barang di luar atau kepercayaan orang, kepercayaan agama lain gitu. Kalau penampilan sih gitu. Nah, untuk kejadian ini kan juga sebenarnya dilihat ya, banyak yang sekarang lagi viral juga tuh donasi. Iya kan? Iya benar. Donasi ya kan, ngebantu orang susah, ngebantu orang sulit, diviralkan, itu kan, membantu orang diviralkan. Nah, mungkin ya kalau gua tanggap tuh ini kayaknya ada kesempatan nih. Nah, ya pasti. Menurut lu gimana tuh? Menurut gua gini. Menurut gua yang gua tangkap itu masa orang-orang di Indonesia harus dihujat atau dihina dulu baru akan diberikan donasi. Ya kan? Masa orang itu harus dijelek-jelekan dulu, direndah-rendahkan dulu baru diberikan donasi. Kayak itu contoh ada YouTuber lah, YouTuber, TikTokers itu sama counter HP iPhone yang terkenal itu. Dia baru kayak ngasih naik haji gratis, uang 100 juta, 300 juta, ngasih mobil gitu. Kayak menurut gua kayak lu harus banget ngelihat orang tersiksa dulu. Iya, baru dibantu. Sedangkan aja di jalan-jalan banyak tuh kayak orang-orang pinggir jalan bawa anaknya. Gitu, masa lu harus yang naik dulu nih gitu baru lu baru lu donasi, apa lu punya kepentingan pribadi di situ. Gitu sih menurut gua. Iya, namanya influencer kan gitu ya, maksudnya konten kreator. Berarti kan apa yang dia butuhkan adalah ya ngebangun, mengkreasikan kontennya gitu loh. Jadi yang mereka konsepkan untuk meningkatkan konten mereka biar viral, untungannya di situ gitu. Jadi ya mungkin pilih-pilihnya itu ya buat konten doang. Ya balik lagi, kalau masalah niat mah urusan dia sama Allah ya gitu. Cuman perkara kita bisa menilai secara johirnya, ya kenapa sih harus pilih-pilih gitu loh. Iya benar. Benar gak? Kayak harus banget nih lu milih orang yang viral dulu. Iya. Gitu. Ada juga yang nggak belum agak viral ya berita, dikasih donasi tapi riweuh ribet gitu. Aku sedih banget, aku sedih. Gitu. Itu kan termasuk dipilih, cuman ini udah dikasih nggak bersyukur gitu loh. Gitu. Ya artinya ya kalau mau bantu orang itu ya. Cuman kan sekarang si Pak siapa sih namanya yang tukang es nih yang di Pak Son Haji. Pak Son Haji namanya. Son Haji.
Sun Haji. Sun Haji apa Sun Haji ya, itu apa ya? Itu ya. Bapak yang tukang ST ini yang dicela itu tiba-tiba langsung Allah naikin tuh derajatnya. Iya. Gitu. Allah kasih bantuan segala macam. Iya. Ngumrohin. Tapi kok kebanyakan influencer? Karena influencer itu punya kepentingan sendiri. Gitu. Akan naikin subscriber dia, like dia, cuan dia juga mungkin ya. Itu sih. Kalau hikmah yang bisa lu ambil apa nih dengan kejadian itu? Hikmahnya, kalau masalah hikmah gue kurang ini lagi ya. Ya maksudnya, ya kalau kita lihat ya, kalau gue kasih clue lah, maksudnya ini bapak jual es, hujan, nggak laku, dikatain goblok, kalau nggak laku takdir, terus tiba-tiba dengan itu viral, terus banyak bantuan yang datang ke dia, donasi, kemudian dikasih rumah, dikasih gerobak dagang dan sebagainya. Nah itunya kan artinya langsung berbalik tuh. Yang tadinya Gus Miftah itu naik dengan satu celutukan dia jatuh. Nah si bapak ini dapat celutukan tadi tuh yang nggak baik, tiba-tiba langsung naik. Nah itu lu bisa ngeliat nggak hikmahnya itu apa? Menurut gua kalau untuk hikmahnya sih emang buat kita yang gua ambil, jangan selalu mengira pembuka agama itu baik. Hikmahnya itu maksudnya ya mungkin banyak di luar sana pembuka agama baik, cuman kalau pembuka agamanya itu udah kayak melenceng gitu, kata adabnya udah nggak ada atau apa, jangan terlalu ditekunin sih, maksudnya bukan ditekunin, kayak jangan terlalu didalami lah ilmu dia gitu. Kalau itu sih hikmahnya. Terus kalau untuk hikmahnya si bapak itu, ya betul yang lu bilang tadi Bang, roda itu kan berputar ya. Si Gus di atas tadinya di atas, sekarang dia malah di bawah. Menurut gua itu rezeki buat dia sih. Mungkin itu ujian dari Allah, dikatain itu ujian dia lah. Dia datang ke situ, ujian dia. Terus mungkin yang gua ambil, dia udah berhasil ngejalanin ujian itu, langsunglah diangkat derajatnya sama Allah. Karena Allah pun gak akan ngasih ujian yang berat kepada umatnya. Bener. Gue nambahin lah ya. Jadi bagusnya sih bapak itu responnya diem, nggak ngelawan. Pas kejadian itu bapaknya diem, nggak ngelawan. Cuma kan mukanya mungkin iya, masalah itu. Muka itu perihal hati. Siapa sih mau dikatain goblok? Sekalipun dia nggak sekolah, gitu. Karena itu udah celaan yang buruk sebenarnya. Tapi bagusnya bapak nih responnya diam. Gitu. Jadi kalau gue ya ngambil hikmahnya itu, segala apapun yang buruk yang datang dari orang lain ke kita, ya kita terima aja. Gitu. Mungkin itu opini dia gitu, opini masing-masing lah. Kita nggak bisa mencela opini orang. Iya, gitu. Mungkin kita terima aja gitu. Jangan kita membalas gitu. Biar Allah aja yang balas gitu. Dengan apa? Dengan kebaikan. Gitu. Iya kan? Akhirnya si bapak yang jual es itu dapat bantuan yang luar biasa. Sekarang derajatnya dinaikkan sama Allah. Nah, cuma ya apa ya, kalau gue ngeliatnya ini ya betapa kuasanya Allah ya, maksudnya membolak-balikan suatu keadaan gitu. Gampang ya? Gampang. Ya jadi hati-hati juga ke kita juga ketika kita melakukan sesuatu ya. Ya mungkin ketika kita lagi banyak kasih nikmat gitu, terus kita nggak bersyukur, bisa jadi tiba-tiba ya bisa dalam hitungan sepersekian detik ya Allah langsung ubah keadaan kita. Bener banget. Jadi emang ya kita juga harus bisa menyadari ya bahwa kita tuh harus fokus sama diri kita sebenarnya. Fokus sama diri kita bukan berarti kita apatis, bukan gitu. Kita tetap peduli sama yang lain, tapi kita tetap fokus sama diri kita sendiri. Karena kita nggak tahu tuh kapan perubahan hati kita, gitu. Kalau di Sirah ya di kejadian zaman dulu, zamannya Rasul itu ada yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Gitu. Itu salah 8 orang dari 8 orang yang ketika Futuhat Mekah, Islam tegak di Madinah, membebaskan Mekah, itu ada 8 orang yang harus dieksekusi, dibunuh, gitu. Tapi dia diasingkan, kemudian dia menerima Islam, gitu. Dan Rasulullah cinta sama dia, gitu. Tadinya memusuhi Islam betul pada zaman jahiliyah itu,
Tapi tiba-tiba kondisi itu berubah. Gitu, kondisi itu berubah. Jadi ya kita nggak tahu tuh hati, kecuali kita ya fokus sama diri kita gitu. Makanya Rasulullah selalu berdoa, ya mubalikil qulub sabit qulubana ala dinik. Gitu. Berdoa buat hatinya tuh selalu diistiqomahkan gitu. Itu yang ngeri itu bener tuh. Karena bisa aja gampang buat Allah buat berubah kondisi. Nah, ya kan, tapi hasil dari kejadian itu akhirnya itu ya, dengar-dengar Gus Miftahnya sendiri akhirnya ngundurin diri katanya. Iya. Itu sorry, gue nggak tahu ya itu dia ngundurin diri dari apa sih? Dari ini dia tim khusus utusan kepresidenan. Prabowo ya? Iya, sekarang kan banyak dia sekarang tim khusus ya. Iya. Banyak. Jadi dia dapat inilah ya. Teguran dari Partai Gerindra, kemudian kecaman langsung dari presiden. Kemudian dia merasa bahwa bertanggung jawab gitu, menghormati presiden dan masyarakat. Akhirnya dia lebih baik mengundurkan diri. Nah, kalau tanggapan lu gimana? Bener gak sih? Oh, ya udah, sikapnya emang dia pantas buat ngundurin diri. Jadi kerukunan beragama, tim staf khusus bidang kerukunan beragama dan sarana keagamaan. Menurut gue kalau untuk dia mundurin diri, dia tuh bagus sih. Mungkin dia mikir ya maksudnya. Iya. Gue udah nyela orang nih, masa gue masih mau di politik ini gitu. Sedangkan si politiknya ini sangat apa ya disebutnya tuh, ngedukung banget lah pedagang kaki lima ini. Oh iya benar. Ya kan? Emang program Prabowo itu, program Pak Prabowo ya, itu ngedukung itu. Jadi program Pak Prabowo aja mendukung, iya. Dia mencela. Jadi gua mungkin dia mikir gua nggak cocok nih emang kayak di sini. Iya. Tahu lah pikiran dia gitu. Iya. Karena opini dia masing-masing. Iya. Jadi mungkin karena viral itu kali ya. Jadi ya dia mengundurin diri aja deh gitu daripada ya presiden yang kena dampak. Ya sikapnya sih bener ya, maksudnya hasil kesalahan dia mengakui kesalahannya, ya akhirnya dia sebagai bentuk tanggung jawab akhirnya dia mengundurkan diri. Yeah. Ya kayak banyak kasus juga di negara-negara lain kan, misalnya kayak mungkin di Jepang ya misalnya presidennya melakukan kesalahan atau apa akhirnya dia ngundurin diri. Yeah. Tapi kan banyak juga yang udah ketahuan salah cuma masih angkuh gitu, tetap nggak mau turun gitu. Itu mah perlu kesadaran masyarakat sih kalau itu mah. Cuman ya tetap aja namanya orang yang punya kebijakan kuat itu ya bisa ngapain aja. Lu punya kuasa, lu punya duit, lu punya kuasa. Gak, lu punya kuasa lu bisa ngapain aja. Kalau salah itu apa? Namanya juga manusia, bukan nabi. Iya, bukan nabi, boy, Pak. Tapi kalau untuk yang jokes itu, yang bukan nabi boy itu, gua sendiri rada nggak setuju gitu. Iya, benar. Karena di situ ada unsur nabi. Gitu. Menurut gua gitu. Kayak nggak cocok aja nabi itu jadi bahan candaan. Pas saat itu kan naik lagi tentang sepeda Nabi Adam gitu-gitu, yang teh pucuk Nabi Adam gitu kan ada. Emang ada? Ada lagi sempet naik kalau nggak salah itu. Taunya yang sepeda doang soalnya. Di Indo banyak kayak sendal Nabi Adam, baygon Nabi Adam, handphone Nabi Adam. Menurut gua, lu nggak lucu ngejokes kayak gitu. Lu ngejokes ke gua nggak akan ketawa juga karena lu udah bawa Rasul kan. Jadi menurut gua udah kayak udah ini ya unsur-unsur agama lah ya. Gue juga paling sebel gitu sama orang tentang agama nih kayak malah dibercandakan gitu. Kayak aneh banget menurut gue. Kayak teman-teman gue masang, kalau sekarang kan jedak-jeduk lah ya. Kayak namanya juga manusia bukan nabi boy. Itu gue selalu komen. Kayak lu kenapa sih masang kayak gini? Ya keren aja. Coba deh lu pikir-pikir lagi. Gue gituin sih pasti. Maksudnya ada kata nabi loh di situ. Gue nggak setuju aja di situnya. Terus pakai lagu jedak-jeduk juga ya. Sama ini sih, sama kalau puasa kan suka ada sholawat dibikin DJ. Oh iya. Ada kan? Banyak. Puasa tuh ada takbiran pun dibuat DJ. Iya. Di mix. Di remix lah. Iya. Tuh gue sebel sih. Lagi tuh gue bangunin sahur. Temen gue bawa speaker. Dia nyetel itu, gue omelin karena menurut gue gak pantas aja gitu. Itu untuk dijadikan suatu lagu yang kayak gitu kayak aneh banget menurut gue. Orang-orang bercanda tentang nabi, agama tuh aneh banget. Tapi kalau lu bisa ngeliat
hal-hal itu yang orang bercanda bobo nabi, termasuk tadi nih yang kita ada kaitannya sama seorang pendakwah yang mencela. Nah itu kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Punya pemikiran kayak gitu gak? Pernah mikirin gak? Mungkin gue pernah punya gitu. Apa ya mereka kayak gitu? Mungkin yang gue ambil itu menurut dia keren gitu. Menurut wah ini kayaknya lagi naik nih. Iya. Keren nih kayaknya. Ikutin nih. berarti kan, ikutin apa style yang lagi rame. Sekarang lah gitu. Kayak wah menurut mereka wah keren banget nih kayaknya nih. Kayak gue ikut jokes kayak gini. Tentang lagi tuh naik kan sepeda Nabi Adam langsung lah tuh pada dibuat lah teman-teman gue kayak wah kayak obat nyamuk Nabi Adam gitu kayak aneh banget menurut gue. Kayak sumpah gue sebel banget sih sama orang-orang kayak gitu. Ya, gue juga bingung sih ya, kenapa bisa begitu ya? Karena emang ya tadi tuh mungkin ada informasi yang dia dapat sih. Ya. Dan tapi entah dari mana gitu. Ketidaktahuan itu terkait dengan ya maksudnya kita nggak boleh ngejokes yang seperti ini gitu. Iya sebenarnya kalau di Islam itu mengikuti atau taklid itu nggak boleh buta, nggak boleh asal ikut aja. Harusnya inilah nyari tahu, ini boleh nggak, ini bener nggak gitu. Tapi kalau hanya ikut-ikutan ya artinya ya dia bakal masuk lubang biawak secara bersamaan gitu loh. Dia nggak tahu apa-apa gitu. Nah itu bisa tuh buat ngingetin temen-temen tuh bang, ya kan? Gue alhamdulillahnya teman gue tuh sempat bikin kayak gitu, sempat gue omelin. Kayak lu nggak perlu kayak gitu. Lu masalahnya udah bawa kata nabi ataupun agama itu menurut gue udah aneh banget. Gue bilang gitu kan kayak langsung tuh mereka mikir oh iya ya ternyata kayak gini gitu. Langsung lah terus kayak terus ada satu anak gitu kayak dia kayak gue nggak percaya sama Islam gitu kayak apa gitu kan. Ya udah itu kan opini lu gitu. Kayak lu ngejudge agama gue ya terserah gitu. Agamamu agamaku agamaku gitu sih. Kayak sering sih alhamdulillahnya gue kalau untuk masalah agama tadi tuh gue sering sih ceramahin temen gue. Sama gue boleh cerita kan? Iya boleh. Ada satu kasus saat itu gue kelas 11 kan gue sangat nggak mau lah untuk pacaran gitu. Gue selalu ngomong ke teman gue, lu pacaran untungnya apa sih gitu. Nah dia ngomong lah ada salah satu ustadz. Dia ngomong ke ustadznya nih, ngomong ke ustadznya kayak ustadznya malah bilang entah ustadz atau siapa lagi itu dia bilang pacaran boleh tapi jangan ketemu atau pegang-pegangan. Gimana caranya? Sedangkan aja kita chattingan sayang-sayangan di WhatsApp aja itu udah haram. Maksudnya udah masuk zina loh itu. Maksudnya gue ngomong gini bang, gue mau ketemu nih sama ustadznya gitu kayak coba deh lu ngomong depan muka gue gitu kayak lu kan balik lagi nih ibarat kata pembuka agama kan mah lu bisa sih ngomong kayak gitu. Kayak aneh banget kayak terus mereka mempercayai itu bang yang iyanya. Karena mungkin ya itu sesuai sama apa yang dia butuhin, bener gak? Dia butuh pacaran, dia butuh pasangan dan segala macam. Maksudnya secara itu akhirnya dia ngambil pendapat yang menurut dia asik nih gitu, sesuai dengan keinginan dia. Iya, dia kalau nggak sesuai takrobo jina, jangan chatting gitu kan. Itu sudah mendekati jina itu sudah tidak boleh, apalagi jinanya itu haram gitu loh. Pasti nggak bakal ditemuin lagi. Bener gak? Iya benar-benar. Jadi ya kita harus selektif dan harus juga sadar gitu. Jangan sampai kita tadi tuh kita hanya ikut-ikutan segala macam. Jadi kita juga harus menambah juga pemahaman gitu. Kalau menurut gua ya gitu. Mungkin ada tambahan lagi. Udah sih, kayaknya cukup mantap nih. Nah, mungkin itu lanjut ke topik yang kedua kali ya. Ada yang viral lagi juga kan? Apa tuh? Ya sekarang miris juga ya, kayak misalnya terkait dengan kasus di Lebak Bulus. Oh iya. Ada anak ya, remaja ya hitungannya. Berapa umur berapa? 19 ya. Nah ini 14 tahun ya. Oh alpha. Gen apa? Itu nggak apa sih nama gen-gen. Mungkin masih dibilang bocah mungkin. Iya. Masih. 14 tahun apa? SMP kelas 3. Harusnya. Iya. Oh iya. Iya kelas gitulah. Baru naik mungkin, baru naik kelas 2 harusnya. Iya. Ya, ini kan viral karena dia itu ya ngebunuh ayah sama neneknya. Ya sebenarnya ibunya juga maksudnya sempat ditusuk ya, cuma alhamdulillahnya selamat ya, udah sempet apa ya? Kritis. Enggak. Nyelamatin diri, iya. Tapi kalau memang kondisinya terakhir sih bilang kritis kayak gitu. Oh gitu.
Nah, iya kan miris aja gitu. Sekarang itu kayaknya banyak berita bunuh-bunuhan. Iya. Terus yang aneh juga, misalnya kayak kemarin kasus polisi nembak polisi, terus nembak siswa. Iya, polisi nembak siswa. Ini ada lagi anak ya yang ngebunuh orang tuanya. Ada lagi kan yang sebelumnya juga itu, yang di Bogor apa di mana, yang dia ngebanting ngelempar tabung gas ya Itu ke polisi juga, Pak. Ternyata. polisi Iya. ke Jadi ibunya ngebunuh nembak. sampai tewas. Sampai tewas. Dipukul pakai tabung gas. Gitu kronologi. Kalau yang di Bogor yang gue taunya itu anak baru pulang ulangan semester akhir kelas 12. Adalah sekolahan lain kebetulan lewat depan sekolahan itu yang anak korbannya ini. Dia lewat baru pulang, itu si anak itu nggak ada niatan untuk tawuran atau apa, dia niat pulang, di jalan itu dibacok sini. Oh iya. Bener. Itu sih ya kalau kasus tawuran yang di Bogor itu sih. Oh iya, sempat viral itu kayak. Sebenarnya kalau lihat kondisi sekarang tuh ya nyawa orang kayak udah nggak ada harganya. Gitu. Asal bunuh-bunuh aja. Dan orang juga nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Iya. Kayaknya emosinya mungkin atau ini yang lebih Banyak hal kali ya. Kalau menurut lu gimana sih Bang kalau kejadian ini yang ya misalkan kita ya di posisi keluarga yang dibunuh itu gitu. Lu punya gambaran kayak gimana sih Bang tentang kejadian itu? Kalau menurut gue untuk keluarga apalagi ya, Iya. mungkin terlalu ada tekanan. Tekanan ya. Karena gue sendiri pun pernah mengalami itu. Mau ngebunuh? Sempet. Nggak siapa kalau gue boleh tahu. Dari bunuh temen kah, bunuh bagian keluarga kah? Kebetulan saat itu teman. Oh teman. Jadi emang rada nyebelin lah. Oh sampai segitunya ya. Karena udah gue dapat tekanan dari rumah, dapat bully juga dari dia. Iya. Diberatin. Kalau yang gue ambil mungkin si anak yang membunuh ini dia terlalu banyak tekanan, depresi lah dia. Menurut gue. Tapi yang gue baca ini belum aktual mungkin ya. Dia terlalu dipaksakan untuk belajar dari orang tuanya. Oh, tapi tapi tadi gua baca itu dari pihak kepolisian. Itu ternyata bukan itu motifnya. Ada motif lain tapi belum spesifik kata dia. Belum aktual juga kan. Iya, belum spesifik. Dia belum benar-benar ketahuan ya apa sih sebenarnya motifnya. Iya, belum begitu. Kemungkinan dia ada pemikiran gitu dari omongan teman-temannya mungkin ya. Di pada saya itu lu sebel kan entah sama bapak lu apa ini, lu apain kayak gitu mungkin ya, karena terlalu dikekang mungkin atau apa. Jadi teman-temannya kayak sebel aja, dia kayaknya nggak boleh main dulu atau apa. Tadi di situ dia mulai ini nih ada kayaknya emang gua harus kayak gini deh. Itu sih mungkin. Ya kalau lu bilang kayak gitu gua juga punya pengalaman ya. Maksudnya ya dulu gua juga sempet kayak nginep di samping rumah aja nih, ke rumah temen gue nih kan nempel ya, nempel terus gue nginep, itu nggak boleh sama orang tua gue gitu. Dan gue cuman ngeberontaknya itu gue kabur dari rumah segala macem gitu, tapi nggak sampai yang punya pemikiran sampai ngebunuh orang tua gitu. Cuma ini sampai dia ngebunuh orang tua tuh gue nggak bisa. Sama, kayak nggak masuk lagi ke gue aja. Agak. Jadi dari mana nih dia nih dapat informasi itu gitu? Dia itu sih yang gue tangkap mungkin dari teman-temannya sih, mungkin kayak ke distraksi gitu, ya kan? Gue aja akhirnya ke-trigger deh ya kan, gitu. Iya mungkin ya benar juga sih, ada benarnya, gitu banyak hal lah ya. Tapi seumur itu gitu lah, seumur dia. Ya kalau dia kan mungkin atasan dari usia itu kan, usia lu gitu. Tapi lu punya pemikiran kayak gitu tapi nggak lu lakuin. Kenapa tuh? Enggak lah, menurut gue ngapain saat itu, gue mikir lagi sih. Nah itu masalahnya, ini bocah ngelakuin ini dia kayak kagak mikir. Ini orang tua loh. Kalau temen masih oke. Betul. Iya, bukan berarti gue ngebolehin orang ngebunuh temen, bukan. Tapi ini orang tua. Gitu. Orang tua men. Yang cintanya itu nggak ada ya balasan buat dunia dari sisi ada cinta orang tua tuh. Gitu. Cuman nih kok bisa di bocah gitu. Mungkin menurut gue dia gak ada tempat untuk melampiaskan depresi dia, mungkin. Atau unek-unek dia gitu. Mungkin wah kayaknya gue harus melampiasin ke orang tua gue nih gitu.
Atau dia bisa jadi balas dendam karena itu tadi, tekanan tadi gitu. Kalau sekarang mungkin nyebutnya street parents mungkin ya. Street parents bisa jadi. Mungkin juga ada informasi dari Gen Z. Benar enggak? Gen Z apa dari gadget? Gadget. Iya, gadget lagi. Gadget. Tontonan dia. Iya, tontonan, informasi yang dia dapat. Soalnya juga ada anak-anak yang dia psikopat. Nah, dia sering nonton video-video tentang itu. Nah, kalau itu menurut gue balik lagi ke orang tuanya. Oh, gitu ya. Gimana dia ngehandle si gadgetnya atau anaknya gitu sih menurut gua. Balik lagi ke orang tuanya. Balik lagi ke pembinaan orang tua gitu. Tergantung orang tua mendidik dia seperti apa. Benar sih. Ya anak gimana orang tuanya juga sih gitu. Cuman ya kita juga harus mendalami nih kenapa nih bisa kayak gini supaya buat pembelajaran kita nih. Gitu. Nah kan kayak sekarang juga maksudnya nggak cuma pembunuhan aja ya, kasus kriminal yang dilakukan oleh remaja kan banyak banget. Oh banyak. Mulai dari zina, pacaran, zina, hamil di luar nikah, tawuran, kayak gitu kayak tadi yang disebutin di Bogor. Begal ya kan banyak. Begal, narkoba lah segala macamnya ya. Ya itu kira-kira penyebabnya apa ya? Yang gue tahu saat itu dari gue nyebutnya mantan teman-teman gue lah, karena gue udah nggak main lagi sama dia. Gini, banyak yang depresi bang, gitu kayak dia galau nih, dia melampiaskannya dengan obat-obatan. Jujur di tempat gue hal kayak gitu udah ternormalisasi. Oh gitu. Banyak banget yang jualan, asli kayak jalan sedikit ada, gue udah gitu gue tahu gitu tempatnya kan. Ya menurut gue sama kalau kasus tawuran galau juga gitu. Jadi adalah salah satu temen, banyak lah temen gue gitu kan. Gue ngomong gini, lu kenapa sih tawuran? Gue galau gini-gini. Harus banget lu galau ngerugiin orang. Gitu maksud gue. Galaunya gimana maksudnya? Galaunya gini, dia galau nih. Habis itu dia, gue pengen tawuran nih, pengen banyak orang gitu. Dia pelampiasannya. Iya, dia melampiaskan emosi dia ke orang lain gitu. Ya, menurut gua kayak nggak masuk akal aja. Lu kalau galau ya udah sendiri gitu. Kalau nggak curhat setidaknya. Dikirain galau karena itu, maksudnya kalau gua nggak ikut tawuran, gua nggak ditemenin, nggak dapet temen nih. Bisa jadi buat eksistensi. Bisa jadi. Gua kayak gitu juga. Kelihatan keren gitu. Oke, itu juga. Karena gua emang dari SD SMP SMA nggak ikut kan. Di lingkungan gue tawuran itu sudah ternormalisasi juga. Gue sempat diajak, ayolah Sat. Kebetulan gue di tempat gue dipanggilnya bule. Iya jangan bang juga gitu, nggak enak Leon. Sat bang, ya salah lagi gue. Aduh. Nah, jadi gue diajak, ayolah Le, kita main sama anak ini. Ya, lu aja. Lu mah culun kayak gini. Ya, biarin aja, gue dikatain culun pun biarin gitu. Yang penting gue nggak ngerugiin diri gue sendiri. Gitu sih, kayak aneh banget lu galau ngerugiin orang. Udah gitu, kalau misalkan dari teman-teman gue saat itu ada yang kebacok, iuran lah, PT lah, kolekan ya. Iya kolekan. Terus kayak ayolah patungan kayak gini. Gue ngomong kayak kenapa gue yang harus patungan? Gitu, karena kan gini aja ya. Lu yang lakuin, gue yang udah jadi donatur gitu. Lu yang rugi, lu yang mau merugikan diri lu sendiri. Kenapa jadi gue yang ngeluarin duit? Iya benar. Gitu, kok lu nggak ini banget sih, nggak solid banget, biarin aja. Gua nggak akan mau ngeluarin uang untuk itu sih. Terus kalau masalah obat-obatan galau juga. FOMO. Kalau obat-obatan FOMO biasanya. Kalau teman-teman gua saat itu dia gue pengen nyoba obat nih, kayaknya enak deh. Penasaran. Gitu ya. Akhirnya ya itu kebawa hadus lah dia. Sampai sekarang. Teman gue sekarang itu ngobat. 16 butir, 13 butir. Dosmon. Dosis monster itu namanya. Enggak ngerti. Dosisnya di tingkat dewa itu. Itu udah parah-parah. Tinggal OD-nya doang kalau begitu. Terus gue tanya kan, kenapa sih lu kayak gini? Karena gue kalau kerja lemas. Doping kayak gitu. Buat iya. Gitu ya. Itu kan inian lu, pemikiran lu kayak gitu. Coba deh lu rehab. Badan lu akan lebih lebih enak kan gitu. Ya, fresh gitu ya. Kayak gue nggak bisa, gue kalau kerja harus pakai kayak gini. Ya itu pemikiran lu aja, lu mau ngikut pemikiran bocah gitu menurut gue, kayak aneh banget gitu. Sampai akhirnya nanti banyak
dari situ ya ketika ada normalisasi dan sebagainya, obat-obatan segala macem lah gitu, akhirnya akan berefek kemana-mana tuh gitu ya, termasuk kasus pembunuhan ya, mungkin ada motif banyaknya pembunuhan ke situ gitu. Mungkin lagi entah gak sadar atau apa gitu. Karena terpengaruh obat. Kalau menurut lu dengan banyaknya perkara ini, lu punya pandangan solusi apa sih buat ini? Menurut gua solusinya minimalisir gitu, atau bahkan bisa nggak ada lah sama sekali gitu. Punya nggak solusi? Solusinya buat siapa kek, buat RT, buat RW, terserah. Lengkap bener. Solusinya kalau di daerah gua untuk polisinya jangan mau dibayar. Kalau buat pemerintah, kalau buat pemerintah jangan suka tutup mata ataupun tutup mulut. Oh gitu. Ini menurut gua kayak lu malah menormalisasikan itu. Iya. Ya bukan di sistem itu emang begitu politik sekarang. Iya sih, cuman menurut gua ya di daerah kecil loh daerah gua. Oke. Polisinya harusnya mikir gitu. Iya. Polisi banyak di IKN soalnya sekarang, sorry. Emang ya? Masa sebut baik. Mungkin. Mungkin iya. Iya. Ya banyak lah ya perihal itu ya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa teratasi, ditangani dengan betul ya. Treatmentnya. Ya gue berharap sih ya udah nggak ada lagi. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah ini lah yang sebenarnya lebih kuat gitu. Karena kalau keluarga nih, cuma orang tua yang dimintai untuk mendidik anak, yang disalahkan cara mendidik anak sehingga anak seperti itu. Tolong itu kebijakan itu kan bisa aja membatasi obat-obatan, minuman keras segala macam. Oh kalau beredar. Kalau untuk membatasi untuk teman-teman gue nih ya, nih dengerin ya pada nih, kalau lu pada nonton podcast ini ya. Mudah-mudahan nonton. Harusnya nonton sih. Harus keluar dari zona nyaman. Lu gak akan bisa berubah kalau lu terjebak di zona nyaman. Iya. Lu akan di zona itu aja kalau lu nggak mau bergerak ke zona belajar. Itu sih kayak lu di lingkungan lu udah negatif gitu. Alasan gua nggak main sama lu pada nih. Karena menurut gue udah negatif banget. Kayak sekarang teman-teman gue ngobat udah enggak nih. Tapi ngebakar bang. Itu sudah jadi dibalik tuh dia tiap malam minggu. Ayolah kita pakai PT. Bakar obat nyamuk maksudnya. Sintetis lah, disuruh sintetis lah. Gokong. Ngerti. Nggak tahu dia. Mereka banyak yang minjem duit ke gue. Kayak gue selalu bilang gue nggak akan minjemin duit kalau untuk kayak gitu. Gue akan ngasih duit kalau untuk lu makan ataupun beli rokok ataupun yang lain. Seandainya dia minjem bilang buat makan, gue pastiin dulu makan beneran atau enggak. Mending lu makan sama gue. Iya, mending lu ikut gue bayarin sekalian. Bener. Buat mastiin betul. Banyak teman-teman gue minjem buat slot. Oh gitu. Karena gue nggak mau, karena dosa jariahnya ke gua bang. Iya. Selagi orang itu belum meninggal gitu. Apalagi kalau nggak WD nggak ingat lagi. Iya. Enggak sih, gua kalau untuk makan uang kayak gitu gua udah. Oh iya udah bagus, alhamdulillah. Barakallah. Ya harapan lu bang, kita kasih harapan lah buat kita, buat generasi selanjutnya, buat kondisi sekarang. Harapan lu gimana? Harapan gua untuk generasi berikutnya jangan mau ikut-ikutan atau FOMO lah. Itu menurut gua kayak lu nggak perlu FOMO gitu. Lu harus cari tahu. Mungkin kalau untuk FOMO obat-obatan, lu harus cari tahu efeknya apa. Nanti 30 tahun ke depan untuk badan lu atau apa. Betul. Terus sama kalau untuk berhenti kayak gitu, menurut gua harus lebih banyak razia sih. Masalahnya pro kontra nih bro soal razia nih. Kenapa tuh? Iya, masalahnya ya ada yang backingin, ada yang ada yang dia ngerazia segala macam gitu. Masalahnya begitu. Orang kan kemarin viral juga kasus di penjara, ada yang videoin, polisi ada yang videoin di penjara, orang lagi pada ini sipir ya, lagi pada nyabu ya pakai obat itu lah. Iya. Itu akhirnya dimutasi dia. Dia akhirnya dimutasi. Ya, itulah ketidakadilan sistem sekarang. Politik sekarang tuh kayak gitu. Ya kita nggak bisa, ya untuk hidup sehat itu sulit. Ya kan jadi ya gimana ya, gue sendiri pikir, aduh ini gimana lagi ya caranya. Udah kayak
aduh mau minta tolong ini begini. Iya, makanya pinter-pinter kita lah ya. Iya, Tadi pinter-pinter kata kita lu, sih. pinter-pinter kita buat ya keluar dari zona nyaman ke zona belajar, kita nyari tahu. Ya, kita lebih sadar aja sih. Iya. Membangun kesadaran kita tadi. Karena yang bisa merubah diri kita itu bukan orang lain, Iya, betul. diri kita sendiri. Iya, betul. Betul sekali, betul sekali. Setuju. Kalau lu Bang ada harapan-harapan enggak, Bang? Sama sih kayak Bang Satria tadi. Ya semoga bisa untuk generasi sekarang ya bisa ya jangan ikut-ikutan gitu. Ya mulai logikanya dipakai. Suka nggak dipakai anak-anak zaman sekarang. Iya sih nggak kepake. Contohnya tawuran bacok anak orang emang dipakai tuh logikanya. Enggak kan? Kayak mati udah mati. Iya. Kayak Aduh. nyawa udah gitu. Ya cuma memang perlu disadari bahwa ini adalah suatu apa ya, permasalahan yang terjadi itu permasalahan yang sistemik ya, maksudnya kayak misalnya tawuran terus tadi zina itu ya saling berkesinambungan gitu, saling terhubung gitu seperti itu. Ya maka dari itu ya perannya itu bukan cuma tugas siapa yang memperbaiki, bukan cuma dari kita aja sendiri, tapi melebar gitu. Jadi mulai tugas kita, keluarga, lalu pemerintah seperti itu. Iya, benar. Karena punya tanggung jawab gitu untuk memperbaiki ini gitu. Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan secara cepat. Diatasi lah. Semoga sih. Mungkin itu aja lah ya. Iya. Kalau mau nambahin lagi? Nggak ada, udah gitu aja udah.